Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Nurjana dari Akademi Farmasi PF Bandung. Di sini saya akan membahas video pembelajaran tentang pembahasan organ bagian dalam otak kecil. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang organ bagian dalam otak kecil. Alasan saya mengapa harus menyukai otak kecil karena fungsi otak begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Otak itu tak hanya memproses informasi, otak juga mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh, mulai dari sistem pernafasan hingga sistem reproduksi. Di sini ada struktur organ kecil. Ada cerebrum yang dikenal dengan otak besar, ada pineal gland, ada pituitary gland, ada brainstem atau dikenal dengan batang otak, dan ada cerebellum yang dikenal dengan otak kecil yang kali ini saya akan bahas sedikit. Nah, di sini ada beberapa fungsi otak kecil. Yang pertama itu sebagai pengontrol gerakan dan keseimbangan pada tubuh manusia. Yang kedua itu melakukan pengendalian otot untuk pergerakan tubuh. Yang ketiga itu sebagai pengatur postur tubuh dan gerak pada bola mata. Yang keempat, fungsi otak itu membantu fungsi kognitif, yakni seperti bahasa, emosi, dan juga perhatian seseorang. Yang kelima itu sebagai pengatur gerakan dan informasi dari rangsangan supaya bisa melakukan gerakan yang tepat. Di sini ada bagian otak kecil. Yang pertama ada cerebellum, yaitu suatu bagian terbesar ya dari otak kecil yang fungsi utamanya itu untuk mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensoris agar bisa melakukan gerakan yang tepat. Lalu ada vestibulocerebellum, yaitu salah satu bagian dari otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan gerakan pada bola mata. Lalu ada spinocerebellum, yaitu bagian dari otak kecil juga yang fungsi utamanya itu untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi atau sensasi yang didapatkan tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Lalu di sini ada beberapa penyakit ya pada organ dalam otak kecil. Yang pertama ada ataksia, yaitu kondisi umum akibat kerusakan cerebellum yang ditandai dengan sekumpulan gangguan neurologis berupa menurunnya kemampuan otot dalam melakukan koordinasi gerakan. Nah, melemahnya koordinasi gerakan ini bisa menguranginya kemampuan dalam berbicara. Nah, gejalanya itu seperti penglihatannya yang buram, lalu sulit menelan, kelelahan yang tidak biasa ya, dan sulit mengontrol otot tertentu, serta perubahan mood dan cara berpikirnya. Ataksia juga ada ataksia genetik ya, yang merupakan ataksia turunan yang umumnya disebabkan oleh mutasi genetik. Nah, ataksia genetik ini berlangsung secara perlahan dan berkembang menjadi atrofi atau penyusutan pada sistem pergerakan yang ditandai dengan pingsan, lalu disfungsi ereksi, dan ketidakmampuan mengontrol pada kandung kemih. Yang ketiga ada ataksia yang disebabkan oleh racun. Nah, merupakan bagian otak yang rentan terhadap racun, termasuk pengaruh alkohol dan obat-obatan. Nah, racun ini dapat merusak sel saraf pada otak kecil yang kemudian menyebabkan ataksia. Lalu ada ataksia yang disebabkan oleh virus. Nah, kelainan ini biasanya sering menyerang pada anak ya. Nah, virus cacar seperti virus cacar air
merupakan salah satu yang diketahui yang bisa menyebabkan ataksia. Nah, meskipun jarang muncul dan hanya terjadi jika cacar air sudah dalam tahap komplikasi. Lalu ada ataksia yang disebabkan oleh stroke. Nah, pembekuan darah atau pendarahan yang terjadi pada otak kecil dapat menyebabkan ataksia. Gejalanya itu seperti sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Nah, biasanya pengobatan pada ataksia yang disebabkan oleh stroke ini terapi fisik ya yang akan membantu memperbaiki kerusakan permanen yang ditimbulkan. Yang terakhir ada tumor pada otak kecil. Nah, merupakan sel abnormal yang dapat tumbuh. Nah, si sel ini dapat tumbuh sejak awal di otak atau hasil migrasi dari bagian tertentu dalam tubuh yang kemudian tumbuh di otak. Bentuknya bisa berupa sel yang jinak atau tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya, atau dalam bentuk kanker yang dapat tumbuh dan menyebar ke area lain tubuh. Nah, gejalanya itu seperti sakit kepala, muntah, sulit berjalan, dan kurang koordinasi pada otot tubuh. Nah, di sini ada cara-caranya agar tetap sehat ya otak kecilnya. Yang pertama itu melindungi kepala dengan helm saat mengendarai sepeda atau sepeda motor dan melakukan olahraga yang rawan benturan ya, atau berada di kawasan kerja dengan resiko tingginya itu tertimpa sesuatu. Yang kedua itu memastikan olahraga secara teratur setidaknya 30 menit di setiap harinya. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat ya, terutama makanan tinggi kalsium dan kalium yang baik untuk sistem syaraf. Yang keempat, itu melakukan aktivitas yang merangsang kinerja otak seperti menari, memainkan alat musik, atau mengisi teka-teki silang. Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keenam, otak kecil ini memiliki peranan yang begitu penting ya, sehingga saat fungsinya terganggu, efeknya akan begitu besar bagi tubuh. Oleh karena itu, jagalah fungsi otak kecil dan kesehatan otak secara keseluruhan agar kesehatan tubuh itu tetap terjaga. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.